Eh, saya akan bertanya kepada Gus Baha. Niki Gus, sebagaimana tema hari ini memahami Al-Quran dengan meneladani Rasulullah. Kami sering mendengar pengajian Gus Baha, yang mana Gus Baha sering mengaturkan, sering berkata, semakin banyak ayat yang kita pahami, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih begitu, kalau salah nyuwun ngapunten. Atau bahkan Syekhona Maimun, Mbah Maimun menika juga dawuh, seberapa banyak kamu paham Al-Quran, maka sedekat itulah kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya Gus, kami terutama kulo mewakili anak muda yang awam ini, banyak yang tidak jebulan pondok pesantren, bahkan tidak tahu bahasa Arab, hanya bisa membaca terjemah. Lah ini sedangkan panjenengan sering dawuh kalau misalkan memahami Al-Quran itu harus malian bil Arabiyah, harus menguasai mufradat banyak bahasa Arab. Tapi kita ini juga pengen dekat dengan Allah, pengen dekat dengan Allah. Nah, apakah kita boleh membaca terjemah, sedangkan terjemah ini tidak bisa mewakili makna ayat itu? Niki yang pertama. Yang kedua, buatan niki buatan berat. Yang kedua, yang ringan. Hari-hari ini lagi viral berita seorang Gus. Mohon izin. Yang mungkin berceramah dengan kalimat yang kurang baik, mungkin diniatkan guyon tapi malah melukai hati orang lain. Tapi Masya Allah Gus Baha guyon tapi tidak pernah melukai hati orang lain. Nah, pertanyaan saya Gus, ngapunten, karena ini pasti ke Gus Baha, tidak mungkin ke Gus Quraisy Shihab, tidak mungkin. Karena pasti Gus Baha. Sebenarnya sejarah panggilan Gus ini seperti apa gitu? Apakah hanya dimaknai Gus ini adalah anaknya Kiai terus dipanggil Gus, atau bahkan mantunya Kiai saja, kalau jenengan katanya Gus naturalisasi gitu. Atau Gus swasta atau apa itu, atau bahkan bukan siapa-siapa kemudian bisa dipanggil Gus, sehingga misalkan kita sekarang bisa ini berlomba-lomba menjadi Gus bareng-bareng. Jadi pokoknya lomba-lomba. Nah, dan apakah ini hanya di Jawa saja? Karena di Madura juga kami sering mendengar ada panggilan Lora. Nah ini sejarahnya sebenarnya apa gitu loh. Apakah juga kalau sudah menjadi Kiai tidak bisa menjadi Gus lagi? Atau kalau sudah menjadi Gus tidak bisa naik menjadi Kiai? Gitu ya. Itu pertanyaan yang kedua saya. Dan nyuwun sewu, di zaman Rasulullah itu apakah putranya Rasulullah juga dipanggil Gus? Kan juga tidak kan? Maka kalau Gus ini tidak ada di zaman Rasulullah, berarti semua Gus ini bid'ah gitu loh. Karena Gus tidak ada di zaman Rasulullah. Ngerti gitu. Ya, jadi intinya sejarahnya dan standarisasi Gus itu apa yang orisinil gitu. Yang kalau misalkan di dunia, di Indonesia ini yang Gus orisinil hanya jenengan, berarti semuanya palsuan gitu. Nah ini tentu bisa dijelaskan Gus. Ngapunten, matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Maulana. Selanjutnya saya mungkin yang laki dulu ya, laki-laki nanti baru pindah ke sini. Silakan yang pojok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas kesempatannya. Yang saya hormati Gus Baha, Prof. Quraisy. Saya Jamaluddin Ghafur dari Fakultas Hukum UII. Ingin bertanya ke Prof. Quraisy dan Gus Baha. Saya sering mendengar salah satu isi pengajian dari Gus Baha itu bahwa
fatwa dalam hukum sosial itu tidak pernah jelas. Gitu. Artinya ulama pasti akan berbeda. Gitu. Nah, kami kebetulan di Fakultas Hukum, Gus, seringkali ditanya orang juga gitu ya, soal bagaimana hukum sesuatu. Dan dalam konteks hukum memang teorinya dan pendapatnya juga beragam gitu ya. Nah, kadangkala permintaan pendapat itu tidak hanya sekedar untuk diskusi, tapi bahkan sampai menentukan nasib orang gitu. Ini dihukum atau tidak. Nah, sehingga mohon penjelasan dari Gus Bahak dan Prof. Quraisy kira-kira bagaimana panduan dalam Islam di tengah keragaman pendapat fatwa itu dalam kita memberikan pendapat atau keterangan-keterangan tentang hukum-hukum tertentu yang memang secara ilmu itu sangat beragam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus Mbak dan Waris, ini 4 atau 2 dulu aja ya, nanti baru kita lanjutkan biar nggak lupa ya. Ya, yang pertama Gus Mbak, ini dari Gus Maulana tadi. Ini pertanyaannya, kan banyak yang tidak jebolan pesantren tapi pengen dekat sama Allah, boleh nggak baca terjemahan, kira-kira gitu. Yang kedua tadi standar Gus yang orisinal, yang orisinal ya. Kemudian yang kedua dari ini Gus Gofur. Ini dosen dari Eva, ini untuk Prof. Quraisy dan Gus Bahak. Ini panduan untuk memberikan pendapat hukum, kira-kira gitu kan. Karena ada dosen hukum yang saksi ahli, ada yang ahli menjadi saksi. Jadi bedanya. Mohon berkenan dari Gus Bahak. Ya. Ini yang provokatif dulu itu ya. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Begini, satu itu saya tidak medsosan, tapi ya dengar-dengar laporan macam-macam lah tentang sekian pihak itu. Begini, saya cerita ini biar sampean tahu bahwa Pak Rektor ngundang saya ini tidak salah. Kan? Memang benar-benar pemateri yang baik. Ya kalau kata Nabi Yusuf kan ini hafizun alim, orang harus zikru manaki binafsi, orang boleh cerita kelebihannya asal itu faktual. Begini, suatu saat, ini cerita di kitab Ihya, suatu saat Nabi Musa itu sholat istisqa. Itu doa apa saja itu sudah dipakai, nggak mandi. Nabi Musa nggak mandi, tetap nggak mandi. Kata Allah, inna fihim namaman, di komunitas Anda yang ikut sholat itu ada yang tukang adu-adu, namam, provokator. Maka kamu doa kayak apa tetap tidak akan saya ijabahi. Nabi Musa, ya gampang Gusti, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya usir dari majelis. Jawabnya Allah itu lucu. Saya ini orang yang mengharamkan namam, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga namam. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa namam. Jadi kalau pertanyaan provokatif terus kayak gitu tuh mesti diabaikan oleh Allah Ta'ala. Karena nanti repot itu. Repot. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kalau itu. Itu, ya ini Pak Fatullah tahu betul keluarga saya karena beliau orang Jepara ngajinya di Kudus. Ya, terus masalah fatwa tadi, fatwa sosial itu atau memahami pakai terjemah begini seperti yang dikatakan Pak Quraisy. Ada pegangan yang umum kayak sidik, amanat, tabligh, fatona. Itu memang lewat terjemah nggak apa-apa. Tapi ada terjemah yang nggak mengganti bahasa Arab. Misalnya kata sembahyang, mungkin perasaannya orang Bali sembahyang itu apa, perasaan kita sembahyang itu apa, itu kan subjektif. Misalnya begini, ada ayat yang agak sensitif. Ketika Anda salah paham dengan istri itu wadribuhun, fahjuruhunna fil madoji wadribuhun. Itu kan riskan betul. Maka pukullah istri kamu. Pukul itu kan konotasinya itu buruk. Tapi di semua tareh, saya bilang tidak sebagian, di semua tareh itu disebut dorban ghairu mubarrihin, mukul yang tidak melukai. Jadi orang Arab itu punya adat. Kalau kecewa itu dorobu bin ni'al wassaub. Jadi mukul itu pakai kain, pakai kacu, pakai. Nah,
Di Jawa kata mukul itu ya mesti kekerasan itu. Nah yang jenis ini itu riskan kalau dari bahasa Arab pindah ke Jawa. Jadi ada yang riskan, ada enggak. Nah sebab itu saya sering bilang, saya ini kan belajar tafsir insya Allah lah, khatam. Cuma saya tidak suka nulis karena sudah ada yang nulis. Karena saya nulis tentu saja dianggap top Pak Kures, jadi tidak usah nulis lah, sudah ada. Begini. Yang penting saya menghormati beliau karena nulis khatam. Pentingnya nulis itu memang khatam, mulai awal A sampai Z. Pentingnya khatam itu apa? Di situ ada dialog. Ada dialog Allah sama nabinya, sama kekasihnya, bahkan sama musuhnya. Misalnya sama musuhnya. Itu Nabi Musa masih dibilangi sama Allah, faqula lahu qawlan layyinan. Ini penting saya utarakan. Nah, suatu saat Harun Ar-Rasyid ini didatangi ustadz, mungkin ustadz yang amatir lah, masih latihan ustadz, jadi masih ekstrim itu. Ya Amirul Mukminin, ini nasihun lak, famusyaddidun alaika, fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Ya sampai latihan bahasa Arab nanti Pak Rektor. Bukan Anda, Gus naturalisasi tadi Anda. Saya akan memberi nasihat engkau, kemudian cara nasihat saya itu musyaddid, ekstrim. Maka jangan kamu anggap serius. Maksudnya jangan penjarakan saya ketika saya nasihat ke kamu ini kasar. Jawabnya Harun Ar-Rasyid itu langsung bilang gini. Bilang ya jahil, ini karena Arab. Orang Arab itu kalau ngomong jahil itu tidak sekasar yang kamu bayangkan. Karena makanya bahasa Arab itu susah. Saya itu, ini cerita ke Pak Kures, ini curhat, bukan cerita mufti curhat. Kiai Jawa kalau maknani wailak waihak itu ciloko kue. Padahal sering Nabi itu kalau kecewa sama seseorang bilang wailak sama waihak. Nah, akhirnya santri tanya, lo katanya Nabi itu halus sopan santun kok ngendikan wailak waihak, yang artinya itu celaka kamu. Ada orang tanya Nabi dan orang itu tidak paham. Nabi ngendikan apa? Sakilat ka umuk. Cek siale mbokmu dan anak kue. Diterangkan enggak paham. Tapi sarah-sarah kayak kitab Irsyadus Sari itu bilang gini. Kalimatu tarohumin wa talatufin. Ini kalimat yang orang Arab tuh merasa dekat sehingga bilang wailak waihak. Tapi Kiai Jawa tetap saja maknani ciloko. Masalahnya di konteks itu yang dawuh itu Kanjeng. Nah, sing ngendikan ini orang Solo ini kan gak apa-apa. Kayak bakat gitu aja terus orang betul. Nah, yang seperti ini nggak bisa dipindah ke terjemah. Dan itu saya teliti dari sekian tradisi. Ya tadi kayak wadribuhun. Makanya terus ulama nyusuli dorban ghairu mubarrihin. Mukul tapi tidak melukai. Karena orang Arab itu biasa kecewa mukul pakai peci. Tapi kalau orang Jawa nggak yang mukul. Kedua misalnya contoh mahar. Orang Arab kalau masih mahar itu banyak. Karena jumlah mahar banyak, kemudian setelah suami istri hubungan intim, setelah dicerai itu kadang kepikiran ngambil, karena maharnya misalnya Alphard, 1 miliar, gedung. Sehingga harus ada pelarangan mengambil ulang mahar. Wa in aradtum istibdala zawji makana zawji wa ataitum isdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Atakhudunahu buhtana wa itsmam mubina. Terus wa kaifa ta'khuduna? Mahar yang sudah kamu kasihkan jangan kamu tarik lagi. Wong kamu sudah hubungan suami istri kok maharnya ditarik lagi. Jangan. Kenapa ada kata jangan ambil lagi? Karena maharnya itu Alphard, gedung, uang 1 miliar. Dulu Pak Rektor ketika nikah itu seperangkat alat sholat gak dilarang juga gak akan diambil itu. Artinya gini, gak mungkin andikan Quran turun di Indonesia ada kata fala ta'khudhu minhu syai'ah. 100.000 seperangkat alat. Saya jadi kiai itu sampai bosan karena tiap nikahkan tuh maharnya seperangkat alat sholat. Itu kalau sudah nikah 10 tahun bentuknya sudah kayak apa ya? Itu nggak usah Allah repot-repot bilang jangan ambil lagi, jangan ambil lagi. Nah, itu kondisi yang antara kita dan tradisi Arab itu beda. Dan saya belajar tafsir sampai segitunya, makanya nggak salah lah kalau saya diundang itu nggak salah. Maksud saya yang naturalisasi tadi ya tidak usah diundang gitu maksudnya. Kalau nggak memenuhi kualifikasi tafsir loh ya. Ya karena kalau nggak memenuhi kualifikasi apa tafsir. Tapi jangan terus ngundang saya terus, nggak mau juga saya. Nah tadi yang pertanyaannya Pak dosen Pak Ghafur tadi. Nanti Pak Kures nambahin. Hukum sosial itu memang nggak pernah mengikat di semua sisi ya, karena memang patokannya itu begini. Saya ambilkan contoh di Quran ya, karena ini memang tema tafsir. Di hal-hal sosial itu kekasihnya Allah pun didhawuhi Allah begini. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un lil akhin.
Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Jadi Nabi misalnya mau perang, misalnya perang apa ini, Allah terus bilang, Muhammad kamu tenang saja, pasti menang. Enggak. Karena kalau dibilang begitu, nanti kendilnya Nabi atau keberanian Nabi dikira karena ada jaminan. Tetap. Sehingga nyuwun sewu Nabi juga pernah mengalami perang menang di Badar, pernah mengalami kalah di Uhud. Jadi di bab-bab sosial itu memang Allah membiarkan hukum sosial yang berjalan. Sampai Ibnu Khaldun ngendikan begini, saya masih ingat betul dan itu saya pegang. Nabi sebagai Nabi itu kena aturan hukum sosial. Meskipun beliau punya mukjizat kayak apa, ketemu orang harus santun, ketemu anak kecil harus sayang, ketemu orang sepuh harus hormat. Andai kan Nabi bisa terbang ke langit sekalipun, Mi'raj, tapi ketemu anak kecil nampar, ketemu orang sepuh ngeludahi, tetap gak diterima oleh publik. Walaupun tafadzun ghalidal qalbi lan faddu min khawli. Betapa pentingnya tata krama sosial. Kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli. Ini Rasulullah orang yang di backup sekian alam raya. Tapi sekali melanggar tata krama sosial, tetap lan faddu min khawli. Orang akan bubar. Sampai ngegoskan saya, sekarang tak pisoi. Wah Gus Pak, Gus Sopo, Gus kok mison, mesti langsung gitu. Nah coba misalnya sekarang, nyon sewu, saya ngeludahi Pak Rektor, langsung dipecat ya. Artinya tatanan sosial, meskipun saya keramat. Makanya kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli law syaa. Ini Rasulullah orang yang bisa mengendalikan alam raya karena kekasih Allah. Itu saja kena aturan, walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min khawli. Kalau engkau salah tatanan sosial Muhammad, orang akan bubar. Nah maksudnya gini Pak dosen, kalau tatanan sosial gini, saya pernah ditanya oleh dekan Fakultas Kedokteran pas ada diskusi dengan ya tadi orang-orang medis, misalnya begini, itu misalnya nyun sewu, tapi gak usah dijiwai, gak usah kamu, udah dilupakan saja gak apa-apa. Menyembuhkan orang koma itu baik apa tidak baik. Tapi misalnya orang ini kalau sembuh pasti bunuh lagi, pasti merkosa lagi. Terus kita gimana? Ngasih makan juga sama. Orang miskin nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa. Berkahnya nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, dia tidak nyuri, tidak bunuh, tidak merkosa. Dan orang ini kalau sehat lagi akan begitu lagi. Wajib ngasih makan dah. Itu mesti orang itu, weh, kasihlah kemanusiaan. Satu, jangan nanti kumat lagi. Jadi hukum sosial itu mesti mindsetnya ulama itu beda-beda. Saya sering matur ke Pak Quraisy, saya itu pernah kata santri saya pernah katanya diundang ke Malaysia, juga pernah katanya diundang ke Maroko. Saya bilang sudah yang kelas-kelas internasional Pak Quraisy saya ada usah. Kenapa? Jawabnya sederhana. Nanti kalau saya sering keluar negeri, terus semua kiai seneng keluar negeri, terus yang ngulang pondok saya siapa? Terus gue iling-ilingan nak neng dunia ono kiai desa sing alim kata saya terus kiai desa tapi maca kitab ya cek bener rofa nasab. Tapi saya seneng sama kiai yang keluar negeri karena ini mewakili syiar. Saya seneng sama UI karena syiar gini. Tapi saya jangan disuruh jadi kiai di UI. Nanti gajinya tetap. Kalau kiai kan sering dapat gaji min haitsu la yahtasib. Kayaknya jumlahnya banyak saya Mas. Jadi yang hukum-hukum sosial itu biarlah alam yang ya sudah setuju ya. Oh ya pokoknya gitu. Silakan Prof. Quraisy tadi terkait dengan pertanyaan panduan untuk memberikan pendapat, terutama pendapat hukum, panduan dalam Islam untuk memberikan pendapat, terutama pendapat hukum karena punya implikasi kepada misalkan yang menjadi terdakwa. Kalau pendapat hukumnya salah, jadi hukuman yang diberikan juga salah. Tamanya seperti itu ya? Ya. Panduan Islamnya seperti apa, Pak Quraisy? Itu kan prinsipnya begini, jangan bicara kalau tidak tahu. Itu jawaban singkat. Terjawab. Ya, jawabannya itu ya. Baik, terima kasih Prof. Quraisy. Singkat padat. Selanjutnya kita undang Ibu yang bertanya mulai dari Ibu yang depan, kemudian yang kedua nanti yang tengah ya. Ibu dulu yang depan, yang pojok depan. Mohon dibantu panitia.